Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami mewasiatkan kepada manusia tentang sikap mereka kepada kedua orang tuanya. Kami wasiatkan hendaklah mereka bersikap baik. Wa in jahadaka, dan jika mereka berdua memaksamu, litusyrika bima laysa laka bihi ilm, agar engkau mempersekutukan aku dengan apa yang engkau tak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati mereka berdua. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku sajalah tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan kuceritakan padamu apa yang selama ini kamu perbuat. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 8 surat Al-Ankabut tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya. Khususnya Bapak Ibu itu sejak ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Di dalam rangkaian ayat-ayat itu tergambar bahwa tak satu pun kita yang mengaku beriman pada Allah tidak diuji. Yang mengaku beriman pasti diuji. Dan ujian dari Allah itu digambarkan dengan ungkapan yuftanun. Rahmat Allah, yuftanun ini ibarat orang membakar emas. Bila ingin tahu kualitas emas, bukankah emas itu dipanaskan, dibakar, sehingga tampaklah kualitas emas. Kita paham, umumnya emas itu warna kuning, tapi tidak semua yang kuning itu emas. Bagaimana membedakannya? Bukankah diantaranya dengan cara dibakar, dipanaskan? Sehingga ujian dari Allah itu, kalau itu bisa kita pahami, tanda Allah sayang pada kita, diberikan kita kesempatan tampilkan kualitas kita. Betulkah kita ini emas yang sebenarnya, atau istilah orang awak suaso? Makanya harus menghadapi ujian. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat yang kita baca tadi menggambarkan di antara ujian yang mungkin bahkan terdekat dengan diri kita masing-masing. Di situ akan tampak kualitas pengakuan keimanan kita. Apa ujian Bapak Ibu? Hubungan antara anak dengan orang tua. Bukankah ini ujian? Kita simak ayatnya hadirin. Wa wassaynal Bapak Ibu, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami mewasiatkan kepada manusia terhadap ibu bapa mereka hendaklah mereka bersikap baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan riwayat Imam Muslim maupun Imam At-Tirmidzi, kita temukan bahwa asbabun nuzul ayat ini, sekedar mengulang pelajaran lama kita Bapak Ibu, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad? Kuntu birram bi ummi. Dulu aku selalu berbuat baik pada ibuku. Falamma aslamtu, maka tatkala aku masuk Islam, apa kata ibu kepadaku? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, agama apa yang engkau anut ini?
sehingga engkau tinggalkan ajaran nenek moyang kita. Wahai Sa'ad, kata sang ibu, engkau mesti meninggalkan ajaran ini. Bila tak juga engkau tinggalkan ajaran ini, maka aku takkan makan, aku takkan minum, bahkan bila aku mati sekalipun. Sehingga bila aku mati, engkau yang akan disebut sebagai pembunuh ibu. Kenapa pembunuh ibu? Ibu meninggal karena tak makan tak minum. Kenapa tak makan tak minum? Karena ulah engkau, wahai Sa'ad. Engkau mesti meninggalkan ajaran ini. Keras ancaman sang ibu. Tapi hadirin, tegas pula sikap Sa'ad. Ya ummah, ibunda, jangan lakukan itu ibunda. Takkan kutinggalkan ajaran ini. Rahmati Allah. Singkat cerita, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sang ibu ternyata betul-betul mewujudkan ancamannya. Hari pertama beliau tak makan tak minum. Hari kedua kembali tak makan tak minum sehingga keadaan beliau mulai bertambah susah. Hari ketiga beliau kembali tak makan tak minum sehingga keadaan beliau betul-betul berada dalam keadaan susah. Melihat ibunya seperti ini, Sa'ad mendatangi ibunya. Apa kata Sa'ad? Ya ummah, ibunda, jangan lakukan ini ibunda, karena takkan kutinggalkan ajaran ini. Bahkan andai kata ibunda punya 100 nyawa sekalipun, lalu keluar satu persatu setiap hari ibunda, takkan kutinggalkan ajaran ini. Ibunda, jangan lakukan ini. Turun ayat 8 surat Al-Ankabut tadi hadirin. Dan terasa kita Bapak Ibu, ayat ini juga berkaitan dengan surat Luqman ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami mewasiatkan kepada manusia terhadap ibu bapak mereka, hendaklah mereka bersikap baik. Wa in jahadaka, dan jika mereka berdua ibu bapakmu itu memaksamu, litusyrika bima laisa laka bihi ilm, agar engkau mempersekutukan aku dengan hal yang engkau sendiri tidak tahu ada yang layak dipersekutukan dengan Allah. Karena memang tidak ada yang layak. Sampai di sini Bapak Ibu, terasa oleh kita yang mempersekutukan Allah itu memang mengada-ngada. Karena tidak ada yang layak dipersekutukan dengan Allah. Mengada-ngada itu. Ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak punya pengetahuan tentang itu. Fala tuti'huma, maka jangan engkau taati mereka berdua. Hadirin Bapak Ibu, coba kita simak. Ayat ini terasa oleh kita pertama membenarkan sikap Sa'ad tadi, tidak memperturutkan perintah ibunya ketika sang ibu menyuruh dia kembali berlaku syirik. Di satu sisi ayat ini juga mendorong, bahkan walaupun berbeda akidah, anak tetap harus menunjukkan sikap terbaik pada ayah ibu. Bukankah Bapak Ibu ini ujian terdekat pada kita? Dan situ akan tampak kita ini emas atau swasta. Ini ujiannya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah Bapak Ibu. Paling tidak ada dua pesan utama kita temukan dalam ayat ini maupun asbabun nuzul tadi. Pesan pertama adalah pertahankan tauhid. Jangan syirik. Bahkan walau orang tua yang memaksamu, tidak, pertahankan tauhid. Karena ketaatan pada orang tua bukannya tak berbatas, berbatas Pak Bu. Anak mesti taat pada orang tua, tapi ketaatan itu berbatas. La ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah. Sehingga bila orang tua menyuruh bermaksiat pada Allah dan dahsyat lagi menyuruh syirik, tidak ada ketaatan di situ. Pertahankan tauhid walau orang tua memaksa untuk syirik. Bapak Ibu, ini juga sekaligus mengingatkan kita yang malam ini juga telah menjadi orang tua mungkin, jangan salah gunakan posisi kita, mentang-mentang kita sebagai orang tua sehingga kita tuntut anak untuk patuh pada apapun yang kita inginkan. Jangan Pak Bu, ada batasnya itu. Anak taat pada orang tua selama orang tua tidak menyuruh bermaksiat pada Allah. Sehingga jangan semena-mena mencap anak sebagai anak durhaka hanya karena menurut kita tidak mengikuti keinginan kita, padahal keinginan kita justru berlawanan dengan Allah dan Rasulnya.
ada batas. Pertahankan tauhid, jangan syirik. Yang kedua, hadirin, tetap berbuat baik pada ibu bapak walau mereka berbeda akidah. Sikap saat tadi. Kemudian, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu. Cermin tauhid seseorang akan tampak pada sikapnya pada ayah ibunya. Sikap pada ayah ibu gambaran kuat lemahnya tauhid seseorang. Jadi ini berantai, tidak bisa dipisah-pisah. Ibarat dua sisi mata uang, dia tidak bisa pisah-pisah, Bapak Ibu. Sepahit apapun tidak bisa dipisah-pisah. Orang bertauhid di antara tampak sikapnya pada ibu bapaknya. Sikap pada ibu bapaknya cermin kuat lemahnya tauhid seseorang. Bapak Ibu, kita ambil perumpamaan, mungkin Bapak Ibu masih ingat di antara kita ada dulu uang gambar monyet. Takkan apa Bu? Pitibara Bu. Tilimurati. Betul Bapak Ibu. Andai kata dulu ada di antara kita yang protes, ini nggak beres ini. Kenapa lah gambar monyet yang ditempelkan dalam uang ini? Coba Bapak Ibu, potong gambar monyet itu, tempel foto kita yang gagah, yang cantik di situ, bawa belanja di pasar pusat ini. Apakah laku? Tidak. Segagah apapun foto kita, secantik apapun kita dalam gambar, takkan laku uang itu. Karena yang laku itu mesti gambar monyet. Sepahit apapun itu tidak bisa dipisah-pisah. Dan ini ujian kita. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu. Rasanya tak ada di antara kita yang tidak tahu pesan ayat ini. Bahkan mungkin saja kita telah tahu, bahkan sebelum masuk sekolah dasar kita telah mendapatkan pelajaran dari ayat ini. Sehingga juga tidak tertutup kemungkinan ketika kembali dibuka pelajaran seperti ini, mungkin saja berkelebat bisikan syaitan. Pelajaran sederhana, cuma tentang bagaimana berbuat baik pada ayah ibunda. Kami sering mendengar, kami banyak tahu kok. Jangan sekali-kali kita anggap ini pelajaran sederhana hanya karena kita merasa sering mendengar, merasa banyak tahu, bahkan kita tahu sebelum kita masuk sekolah dasar. Jangan, karena ini tidak sederhana. Buktinya langsung ayat yang mengatur. Kalau memang ini pelajaran sederhana, coba kita tanya diri kita masing-masing, sampai malam ini berapa kali air mata ayah bunda tumpah dalam dada mereka karena ulah kita. Bahkan tidak jarang air mata ayah bunda tumpah dalam dada mereka justru setelah kita berumah tangga. Coba tanya kita masing-masing, betulkah ini pelajaran sederhana sehingga dianggap pelajaran sudahlah, kami telah tahu, kami sering mendengar. Karena masalah kita Bapak Ibu bukan tentang berapa sering kita mendengar, berapa banyak yang kita tahu. Masalah kita, apakah yang kita tahu itu mengetuk hati kita, mengubah perangai kita. Karena kita timpang antara kita tahu dengan yang kita lakukan. Kita ambil contoh di luar kasus ini Bapak Ibu. Siapa orang di negeri ini yang tidak tahu korupsi itu haram? Tahu itu, tapi yang diketahuinya berbeda dengan yang dilakukannya. Kita timpang Pak. Kalau gitu tadi kita katakan ini bukan tentang berapa sering kita mendengar, berapa banyak kita tahu, tapi apakah yang kita tahu mengubah perangai kita atau tidak. Kita ambil contoh lain, siapa yang tidak tahu bila menjadi pemimpin dia punya tanggung jawab menyejahterakan rakyatnya? Siapa yang tidak tahu? Tapi apakah semua pemimpin seperti itu? Biarlah masing-masing kita yang mencari jawabannya. Kita timpang. Bahkan kalau kepentingannya berlawanan dengan aturan, aturannya yang diubah. Kita timpang. Apalagi juga dalam kasus yang dianggap sederhana ini. Kita merasa sering mendengar, merasa banyak tahu tentang bagaimana sikap terhadap ayah ibu, tapi jangan pernah anggap sepele. Karena di antara mengujinya tadi adalah kalau memang ini pelajaran sederhana, pelajaran sepele, coba kita tanya dalam diri kita masing-masing, berapa kali air mata ayah bunda tumpah dalam dada mereka ulah kita. Bapak Ibu, tentu malam ini kita tidak bermaksud membicarakan bagaimana sikap baik pada mereka ketika mereka masih hidup.
Karena kita sama-sama tahu, tinggal mewujudkan yang kita tahu. Tapi pertanyaan kita sederhana adalah, bukankah malam ini banyak kita yang telah punya anak, punya cucu? Tapi jangan lupa, kita juga anak dari ayah ibu kita. Justru ketika kita menerima sikap melukai dari anak cucu, kita teringat, ternyata saya dulu juga pernah melukai ayah ibu. Ayah ibu telah wafat. Mungkinkah masih tersisa kemungkinan bagi kita membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat, yang harus diakui paling tidak oleh diri ini di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang sempat kita berikan dada mereka. Bahkan berulang tadi kita katakan, justru setelah berumah tangga hati mereka makin tercabik luka. Mereka telah wafat. Karena itu Bapak Ibu, kita renungkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini masuk kategori maqbulah, hadis yang dapat diterima sebagai sandaran hukum. An Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi qala. Dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Bani Salamah. Waqal, langsung tanya pada Rasul, Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Masih tersisakah kesempatan bagiku berbuat baik kepada ibu bapakku setelah kematian mereka? Bapak Ibu, kalau boleh kita terjemahkan lebih bebas pertanyaan ini, mungkin berkaitan dengan kita masing-masing, paling tidak diri ini. Bisa saja pertanyaan ini berbunyi, Rasul, masih mungkinkah bagi hamba membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat, yang di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang sempat diberikan dalam dada mereka? Qal, Rasul menjawab, Na'am, kata Rasul. Ya, ada, kata Rasul. Bila kita masih ingin membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat, yang berulang tadi kita akui di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang kita goreskan dalam dada mereka. Bahkan berulang juga kita katakan, setelah berumah tangga makin tercabik luka dada mereka. Ada, kata Rasul. Pertama, as-salatu alaihima, solatkan mereka. Kesempatan pertama bagi anak membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah. Ketika jenazah masih terbujur dunia, solatkan, kata Rasul. Selenggarakan jenazah mereka. Bapak Ibu, kita berasumsi sekaligus berharap kita yang hadir di masjid sekarang ini mudah-mudahan tak punya masalah tentang bagaimana cara solat jenazah, menyelenggarakan jenazah. Tapi pernahkah kita renungkan, bila kelak ternyata jenazah itu adalah kita, mungkinkah anak cucu kemenakan kita bisa menyelenggarakan jenazah kita, bisa menyolatkan kita? Atau mereka kalang kabut mencari mana pak imam, mana pak ustaz? Karena selama ini pelajaran ini dianggap sederhana, dianggap sepele, tidak mendatangkan uang banyak. Tidakkah kita lihat ketika terbujur jadi jenazah, beliau tak lagi membutuhkan banyak uang anak. Rahmati Allah, ini PR kita Bapak Ibu. As-salatu alaihim, salatkan mereka. Yang kedua kata Rasul adalah wal istighfaru lahum, berdoalah kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa mereka berdua. Dan kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi yang lain, doa yang digaransi oleh Rasul adalah doa dari anak yang soleh. Bukan berarti yang lain dilarang mendoakan, suami dilarang mendoakan istri sebaliknya, tidak, boleh kok. Tapi yang digaransi oleh Rasul adalah doa dari anak yang soleh. Kita paham Bapak Ibu, Allah Maha mendengar doa kita setiap saat. Tapi ternyata ada pula waktu-waktu yang bagus untuk kita agar tidak kita lewatkan untuk berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini. Di antaranya waktunya kapan? Was-shaim hina yuftir. Orang puasa ketika dia akan berbuka. Itu waktu yang bagus. Berdoa kita. Tidak hanya mohon ampun untuk kita, tapi juga untuk ibu bapak kita. Yang ketiga kata Rasul adalah wa infadu ahdihima min ba'dihima,
bayarkan janji mereka yang belum sempat mereka bayarkan. Bila janji adalah hutang, bayarkan hutang mereka yang belum sempat mereka bayarkan. Kita ingat hadirin, hutang itu garis besarnya ada dua. Pertama namanya dainullah, hutang kepada Allah. Contoh puasa, nazar. Sehingga bila wafat ibu ambil contoh, telusuri hutang beliau tidak hanya ketika beliau sakit menjelang wafat. Telusuri pula mungkin dulu ketika hamil, melahirkan, menyusui, beliau punya hutang puasa. Coba kita telusuri. Karena kita paham juga Bapak Ibu, ada anak yang beruntung dilahirkan dari rahim ibu yang mengerti dan dekat dengan agama. Tapi ada pula anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang tidak paham agama. Telusuri oleh kita. Yang kedua namanya hutang pada manusia, dainun nas. Lebih didahulukan bayar hutang pada Allah, baru hutang pada manusia. Dari mana uang pembayarannya? Dalam sistem waris kita lihat, uang pembayarannya diambil dari harta peninggalan jenazah. Kita ambil contoh, bila si A wafat, dia tinggalkan uang 1 miliar. 1 miliar ini tidak otomatis langsung disebut harta warisan. Kapan baru disebut harta warisan? Setelah dari 1 miliar ini dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian dibayarkan hutang-hutang beliau, baik hutang pada Allah maupun hutang pada manusia. Lalu ditunaikan wasiat beliau. Bila beliau punya wasiat, maksimal wasiat 1/3. Dan wasiat bukan untuk ahli waris. La wasiyat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sisanya baru itulah yang disebut harta warisan. Jika kita ambil contoh Bapak Ibu, ditinggalkan uang 1 miliar, hitung total semuanya 999.999.000 rupiah. Sisa 1.000 ini yang disebut warisan, bukan 1 miliar. Tapi bukankah ada kasus kita dengar, mudah-mudahan bukan kita yang terjebak di dalamnya, bahkan jenazah saja masih terbujur di dunia, anak cucu kemenakan bertengkar memperebutkan harta ini tanpa peduli hutang jenazah, karena dianggap sepele pelajaran ini. Yang keempat kata Rasulullah, silaturahim allati la tusallu illa bihima. Tetap jalin tali silaturahim yang selama ini mereka bangun, jangan diputuskan. Wafat ayah, jalin tali silaturahim dengan keluarga ayah, jangan diputuskan. Istilah orang awak Bapak Ibu, keluarga ayah ini namanya bako. Walaupun agak susah menerjemahkan bako karena terjemahan bukan baka ini. Rahmati Allah. Yang jelas ini kerabat ayah. Jangan putuskan. Yang kelima kata Rasul adalah wa ikramu shadiqihima. Muliakan sahabat-sahabat mereka berdua. Karena kita paham orang bersahabat, disakiti yang satu sama dengan menyakiti yang lain, dimuliakan yang satu sama dengan memuliakan yang lain. 5 langkah kita temukan dalam hadis ini. Cara membalas setitik air susu ibu, setetes keringat ayah yang telah wafat, yang di masa hidup mereka hanya luka dan air mata yang sempat kita berikan dalam dada mereka, bahkan justru menjadi jadi setelah kita berumah tangga. Pertama, sholatkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, bayarkan janji hutang mereka. Yang keempat, tetap jalin tali silaturahim yang selama ini mereka bangun. Yang kelima, muliakan sahabat-sahabat mereka. Bapak Ibu, ketika kembali baca ayat dan hadis ini, wajar saja sebenarnya kita berharap pada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga ayah ibu kita masing-masing mendapatkan ampunan Allah hendaknya. Bila beliau masih hidup, semoga Allah ringankan beban hidup beliau. Bila beliau telah wafat, semoga Allah tempatkan mereka dalam kelompok hamba-hamba Allah yang soleh, dihindarkan dari sisa kubur, dari sisa neraka. Semoga setiap tetes air susu ibu, setiap titik keringat ayah yang tak sempat kita lakukan terbaik membalasnya, dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dan Bapak Ibu, kita juga berdoa pada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, khususnya dosa kita berkaitan dengan ayah ibu kita masing-masing. Dan terakhir kita juga berharap semoga anak cucu kita tidak mengulangi kesalahan kita yang sama pada ayah ibu kita, apalagi melakukan lebih parah dari yang pernah kita lakukan. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ibu bapak kami, ampuni anak cucu kami.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi